akan membahas materi macam-macam bencana dari PLH kelas 4 SD. Simak video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa untuk tuliskan di buku tulis kalian poin-poin pentingnya saja. Oke, next. Pengertian bencana. Kita tahu bahwa bencana itu adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia dan penghidupan masyarakat. Dan ternyata penyebab bencana dapat dilihat baik dalam faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Namun, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, pengertian bencana yaitu peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, dan memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan. Nah, kerusakan yang dimaksud ini dapat memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar. Dan kalian tahu tidak bahwa ternyata bencana berdasarkan penyebabnya yaitu bencana alam dan bencana akibat manusia. Jadi bencana itu tidak hanya disebabkan oleh alam itu sendiri, tetapi bisa juga akibat kegiatan manusia. Nah, apa saja sih bencana alam? Bencana alam. Bencana alam itu adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Nah, apa saja sih yang disebabkan oleh alam? Yang pertama ada gempa bumi. Nah, ini adalah bencana alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri, yaitu gempa bumi, di mana gempa bumi adalah berguncangnya bumi disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, dan ini adalah contoh dari gambar gempa bumi. Dan gempa bumi itu sendiri punya ada 5 tipe. Yang pertama gempa bumi vulkanik, gempa bumi tektonik, gempa bumi tumbukan, gempa bumi runtuhan, dan gempa bumi buatan. Yang kedua, akibatnya adalah karena tsunami. Nah, apa sih itu tsunami? Tsunami adalah sebuah ombak atau gelombang laut yang tinggi. Kita bisa lihat di sini di gambar, dan ternyata tsunami ini bisa menyebabkan erosi dan korban jiwa pada kawasan pesisir pantai dan kepulauan. Gelombang ini juga akan merusak apa saja yang dia lalui, ya. Jadi bencana alam tsunami ini sangatlah luar biasa juga. Selanjutnya akibatnya adalah gunung meletus. Nah, gunung meletus ini adalah terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Dari letusan-letusan seperti inilah gunung berapi terbentuk. Letusannya yang keras membawa abu dan batu menyembur dengan keras. Adapun lava bisa membanjiri daerah sekitar gunung sampai sejauh 90 km. Nah, letusan gunung berapi ini bisa menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang besar sampai ribuan kilometer lainnya. Dan selanjutnya ada kekeringan. Kekeringan adalah salah satu bencana yang sulit dicegah dan selalu datang berulang. Secara umum pengertian kekeringan yaitu ketersediaan air yang jauh di bawah dari kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan juga lingkungan. Terjadinya kekeringan ini di suatu daerah menjadi kendala peningkatan produksi pangan di daerah tersebut. Di Indonesia, pada setiap musim kemarau hampir selalu terjadi kekeringan pada tanaman pangan dengan intensitas dan luas daerah yang berbeda tiap tahunnya. Dan yang terakhir ada angin puting beliung, yaitu angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar seperti spiral hingga menyentuh permukaan bumi
dan hilang dalam waktu singkat, yaitu bisa 3-5 menit. Angin puting beliung ini juga dapat terjadi di mana saja, baik di darat, baik di laut. Nah, jika terjadi di laut, durasinya lebih lama daripada di darat. Angin ini lebih sering terjadi pada siang atau sore hari, terkadang pada malam hari, dan lebih sering terjadi pada peralihan musim atau musim pancaroba. Dan luas daerah yang terkena dampaknya bisa sampai sekitar 5-10 km luas terjadinya angin puting beliung, karena itu bersifat lokal. Oke? Next, yang kedua adalah bencana akibat manusia. Nah, yang pertama, arti daripada itu adalah bencana yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Jadi kegiatan manusia ini yang dapat menyebabkan bencana. Waduh, apa aja itu ya? Yang pertama adalah banjir. Banjir ini adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Nah, banjir ini dapat terjadi karena peluapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar, peluapan air sungai, atau pecahnya bendungan sungai. Ternyata ada 2 jenis banjir. Yang pertama banjir biasa dan banjir bandang. Banjir biasa itu banjir di mana permukaan air secara perlahan naik. Nah, adapun banjir bandang. Banjir bandang datang secara cepat menyapu sebuah area. Nah, banjir bandang lebih berbahaya daripada banjir biasa karena datangnya tiba-tiba dengan kecepatan yang dapat menghancurkan. Aduh, serem sekali ya. Yang kedua ada tanah longsor. Nah, tanah longsor terjadinya karena pergerakan tanah atau bebatuan dalam jumlah besar secara tiba-tiba yang umumnya terjadi di daerah terjal yang tidak stabil. Nah, faktor lain yang mempengaruhinya adalah ketika lereng yang gundul serta kondisi tanah dan bebatuan yang rapuh. Jadi kalau tidak ada pepohonan, jadi benar-benar gundul lerengnya, ini akan mengakibatkan juga tanah longsor. Dan yang terakhir ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan, ada kebakaran lahan, kebakaran kebun seringkali terjadi di Indonesia. Nah, dampak yang ditimbulkan sangat luas bagi manusia dan lingkungan hidup. Nah, bisa terjadi kerugian ekonomi, ekologi, kesehatan, dan aspek lainnya pasti terjadi ya. Nah, untuk melakukan pemulihan membutuhkan waktu yang lama karena kebakaran hutan ini terjadi secara besar-besaran. Biasanya terjadi karena ingin membuat lahan yang baru ya. Jadi pemulihannya butuh waktu yang lama.